Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita pekan ini? Berikut rangkumannya untuk Anda. Seiring penerapan pemilihan presiden langsung pada 2004, Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga direvisi untuk membuka jalan bagi pemilihan kepala daerah langsung. Sebagai puncak pelaksanaan otonomi daerah, pilkada langsung diharapkan meningkatkan kesejahteraan. Argumentasinya, yang paling mengetahui kebutuhan di daerahnya tentu adalah warga setempat. Namun 2 dekade pelaksanaan pilkada langsung justru berbagai dampak negatif yang kerap menyita perhatian masyarakat. Salah satu yang menonjol adalah politik primordialisme, mengagungkan semangat kedaerahan, suku, agama, dan golongan di tengah masyarakat yang syarat keberagaman. Pilkada langsung akhirnya kerap memicu pembelahan. Persoalan lain adalah politik biaya tinggi. Sistem demokrasi elektoral meniscayakan kampanye untuk membangun citra positif kandidat. Butuh dana besar untuk mahar pencalonan. Pilkada langsung akhirnya dituding memicu tindak pidana korupsi. Yang tidak kalah memprihatinkan adalah upaya melanggengkan kekuasaan karena banyak kebijakan kepala daerah koruptif dan mengamankan jaringan klientelisme. Banyak penguasa di tingkat pusat dan daerah yang berusaha menempatkan keluarga sebagai penerusnya. Lihatlah kehadiran daripada sistem pemilihan secara langsung. Bukan hanya pemilihan secara langsung dimulai oleh wali kota, bupati, gubernur, bahkan sampai kepada presiden. Arti daripada sikap di mana birokrasi harusnya berani memerankan posisi dan peran sebagai pelayan masyarakat berubah sebaliknya menjadi new feudalism. Feodal baru, raja-raja kecil di semua bidang sistem pemerintahan. Pemilihan langsung semestinya kulminasi kedaulatan rakyat. Namun faktanya, kedaulatan itu seakan hanya ilusi karena para elit parpol yang kerap menentukan kandidat pilkada. Banyak contoh politisi Jakarta yang dikirim parpol untuk tampil dalam pilkada yang bukan basis pemilihannya. Artinya, era pilkada langsung tidak jauh berbeda dibandingkan masa Orde Baru saat kepala daerah merupakan penugasan dari pusat. Dengan berbagai persoalan, muncul wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Yang tidak setuju menyatakan pilkada tidak langsung mengebiri hak rakyat. Namun yang setuju mengatakan pilkada tidak langsung menekan tradisi politik uang. Tokoh bangsa Ki Hajar Dewantoro mengingatkan, demokrasi Indonesia tidak seperti demokrasi di Eropa yang mengambil keputusan berdasarkan mayoritas suara. Demokrasi Indonesia berdasarkan pada kebijaksanaan dan kebenaran. Di Eropa ada tradisi yang menetapkan bahwa di dalam rapat-rapat, di dalam pemilihan umum, maka separuh dari jumlah suara tambah 1, itulah yang dimenangkan. Bukan kebijaksanaan, bukan kebenaran, akan tapi hanya jumlah suara. Jadi kalau jumlah suara itu lebih daripada separuh, itulah yang dianggap menang. Itu tradisi di Eropa. Dan dengan sengaja tradisi itu kita pecahkan. Pakar otonomi daerah Profesor Johermansyah Johan mengingatkan bahwa sistem pilkada yang berlaku di Indonesia bersifat asimetris. Artinya,
Ada kepala daerah yang dipilih langsung rakyat, dipilih DPRD, melalui penetapan, dan melalui penunjukan. Agar pilkada dapat menghasilkan kepemimpinan yang ideal, Profesor Jo Hermansyah mengajukan gagasan uji publik calon kandidat, menaikkan syarat pendidikan dan usia, seleksi calon kandidat melalui konvensi parpol, membuka seluasnya ruang pencalonan dari berbagai sumber, dan mewajibkan pemenang pilkada mengikuti pelatihan tata kelola pemerintahan. Pemirsa, ratusan daerah di Indonesia akan menggelar pilkada serentak November nanti. Selain berbagai aspek positif, pilkada langsung juga memiliki sejumlah aspek negatif. Politik biaya tinggi, rawan politik uang, menyuburkan politik dinasti, dan rawan konflik sosial. Agar pemilihan langsung berkualitas mensyaratkan pemilih yang kritis dan juga cerdas. Sayangnya mayoritas pendidikan masyarakat kita hanya lulusan SMP. Pencetus otonomi daerah Profesor Rias Rashid mengatakan, jangan berharap lahir pemimpin cerdas dari pemilih yang bodoh. Profesor Rias bahkan mengaku selalu pesimis pemilihan langsung dapat menghasilkan sosok pemimpin ideal. Partai politik sebagai lembaga kaderisasi dan seleksi tidak lagi menjaring kandidat berdasarkan kualitas, namun sekedar angka elektabilitas. Pilkada akhirnya menghasilkan pemimpin transaksional yang terbebani balas jasa kontestasi elektoral. Di tengah berbagai persoalan pilkada langsung, ada aspirasi mengembalikan mekanisme pilkada tidak langsung. Pemilihan gubernur tidak langsung sempat diundangkan, walau akhirnya segera dibatalkan. Konstitusi secara tersirat membedakan rezim pemilihan kepala daerah dengan pemilu lainnya. Pasal 22E ayat 2 menyatakan presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD dipilih melalui pemilu. Sedangkan pasal 18 ayat 4 mengamanatkan kepala daerah dipilih secara demokratis. Manfaat dan mudarat pilkada langsung adalah tema diskusi kita pekan ini. Telah hadir bersama kami narasumber di studio Metro TV. Ada Guru Besar Sosiolog Politik Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Muhammad. Prof. Muhammad, selamat malam. Selamat malam. Apa kabarnya malam hari ini, Prof? Alhamdulillah. Oke. Dan juga telah hadir kemudian Profesor Riset Politik BRIN, Profesor Dr. Siti Zuhro. Selamat malam, Prof. Zuhro. Selamat malam, Terima kasih telah hadir di studio Metro TV dan juga telah hadir dan akan berdiskusi bersama kami cendekiawan kebangsaan Bapak Sukidi, PhD. Selamat malam, Pak Sukidi. Apa kabarnya malam ini? Baik, alhamdulillah. Baik, Bapak-Bapak dan juga Prof. Zuhro, kita akan berdiskusi mengenai tema pada pekan ini, namun kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah menepis seluruh tudingan kecurangan Pilpres, namun melalui dissenting opinion, Hakim MK mengingatkan bahwa dalil akuo semestinya dinyatakan terbukti agar menjadi pesan jelas dan memberi efek menggentarkan kepada seluruh calon pilkada November mendatang. Dikhawatirkan modus kecurangan dalam Pilpres 2024 dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan. Setidaknya ada dua modus penyalahgunaan jabatan untuk memenangi pilkada, yaitu menyebar bansos dan bantuan pembangunan desa. Sebelum kita awali diskusi, kita akan lihat terlebih dahulu hasil jejak pendapat sederhana melalui media sosial berikut ini. Kita lihat bersama hasilnya. Pertanyaannya adalah mengenai Anda optimis pilkada akan berlangsung lebih baik dibanding Pilpres, dan ternyata hasilnya hanya sedikit yang lebih banyak responden ini optimis pilkada akan berlangsung lebih baik dibandingkan Pilpres. Perbandingannya 51 mengatakan iya, 49 mengatakan tidak. Ini pertanyaannya sama kepada seluruh narasumber. Ini bagaimana Anda kemudian melihat respon dari responden mengenai optimisme pilkada akan lebih baik dibandingkan Pilpres? Dari Prof. Muhammad lebih dahulu, silakan. Iya, jadi begini. Setiap event pemilu pasti akan berhadapan antara yang setuju dengan tidak setuju, antara yang puas dengan tidak puas atas hasil pemilu itu. Pemilu itu tidak bisa memuaskan semua pihak karena kepentingan berbeda. Jadi kalau misalnya yang kalah itu pasti selalu menyoal, oh ini ada kelemahan, ini ada kekurangan, ini ada yang tidak fair.
itu dalil mereka-mereka yang kalah. Sementara yang menang menganggap bahwa ini pemilu sudah fair, pemilu sudah benar, pemilu sudah on the track. Nah, situasi itu akan selalu kita hadapi. Nah, yang paling penting untuk kita cermati bersama bahwa penilaian-penilaian yang selalu pro kontra itu, yang selalu berhadap-hadapan itu, basisnya adalah sesuatu yang benar-benar bisa dipertahankan atau bisa dikaji objektivitasnya gitu. Bahwa orang mengatakan pemilu ini fair, apa dasarnya gitu, apa ukurannya, apa objektivitasnya. Dan orang mengatakan pemilu ini belum fair, itu juga apa ukurannya. Jadi basis argumentasi yang dibangun itu harus misalnya by data, by fakta. Sehingga ketika kita akan mengambil sebuah keputusan atau pilihan, itu punya data, punya basis gitu. Tidak hanya menurut atau opini saja tanpa sebuah basis data yang kuat. Gitu. Oke, bagaimana dengan Prof. Zuro? Tadi kan Prof. Muhammad mengatakan pemilu tidak bisa memuaskan semua pihak dan basisnya ini harus bisa dikaji objektivitasnya. Prof. Zuro? Iya, Pilpres dengan Pilkada beda. Karena cakupannya nasional ya kalau Pilpres. Tapi Pilkada itu memiliki karakteristik kekhasan potensi masing-masing daerah. Maka apakah akan persis sama, tidak memuaskan gitu ya. Atau sebaliknya mungkin jauh lebih bagus karena ada lesson learn, ada pembelajaran yang kemarin itu dianggap ini pemilu kok distortif banget kan gitu. Lah, dikatakan tidak demokratis ketika tahapan-tahapan tadi itu ternyata juga banyak pelanggaran kan itu. Banyak penyimpangan kan itu. Dan tentu untuk mengatakan itu tidak terlalu sulit gitu ya. Bahwa ada pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya. Jadi kita harapkan pilkada yang sudah ke lebih 1.500-an gitu ya. Pilkada selama 2005 sampai 2020 kemarin dan sekarang akan di 545 itu tidak mengulang gitu ya distorsi yang sama. Pelanggaran-pelanggaran yang sama. Ini yang kita harapkan. Jadi baik penyelenggara gitu ya. KPU, Bawaslu dalam hal ini, beliau mantan ketua Bawaslu RI ini, yang Dewan Etik DKPP juga kan gitu. Lalu DKPP-nya, demikian juga partai politik sebagai peserta pemilu gitu ya. Dan juga nanti itu bagaimana masyarakatnya sendiri sebagai pemilih dan institusi penegak hukum. Jadi semua stakeholders terkait pilkada ini mulai merapatkan barisan untuk secara gotong royong bareng-bareng gitu ya. Mensukseskan pilkada di 545 daerah. Ini bagaimana ceritanya kalau sampai terjadi distorsi secara serentak, lalu ketidakpuasannya juga serentak, pastinya akan terjadi sengketa pilkada. Nah itu yang harus dihindari menurut saya. Tentu kita punya visi yang lebih prospektif gitu ya. Karena kita harapkan daerah-daerah itu tidak bisa disamaratakan. Jadi beda. Kembali pada karakteristik iya, karakternya DKI, DKJ, Jakarta ini beda dengan Jawa Barat. Meskipun berhimpit, daerahnya berhimpit. Sementara dengan Jawa Tengah juga berbeda, Jawa Timur apalagi, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Jadi masing-masing tadi itu yang kita harapkan justru memberikan gitu ya, sumbangsih kemanfaatan, lesson learn, pembelajaran yang positif untuk Indonesia. Baik, bagaimana dengan Pak Suki di pendapatnya? Saya ingin melihat bahwa pilkada ini sebagai satu momentum politik kepada seluruh pemimpin untuk melihat wajah rakyat yang sebenarnya. Rakyat yang penuh wajah kecemasan, penuh wajah penderitaan, penuh wajah kemiskinan, penuh wajah keterbelakangan, dan penuh wajah harapan tentang Indonesia yang lebih baik. Tangkaplah seluruh aspek wajah rakyat ini sebagai satu inspirasi untuk menyapa rakyat, untuk membersamai rakyat, terutama menggali apa yang mereka bisa sumbangsihkan demi rakyat yang sejahtera itu sendiri. Sehingga pilkada menjadi satu momen kebenaran untuk memberdayakan potensi rakyat, untuk membersamai rakyat agar mereka menjadi satu rakyat yang bertanggung jawab, ikut serta dalam pilkada sebagai bagian dari tanggung jawab pada demokrasi, pada bangsa ini. Nah, kesadaran ini harus dimulai dengan pemimpin. Tunjukkanlah keteladanan agar tidak menggunakan uang sebagai satu instrumen untuk membeli suara rakyat.
daripada menggunakan uang, lebih baik berikan beasiswa kepada rakyat kecil, berikan mereka satu harapan tentang kondisi kehidupan yang jauh lebih baik ke depan, dan juga ajaklah mereka untuk berpikir dan sekaligus mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Hanya dengan cara itu pemimpin memuliakan wajah rakyat, memuliakan harkat dan martabat rakyat, karena memuliakan mereka dengan mengajak langsung tentang berpikir Indonesia yang lebih baik ke depan. Oke, nah saya akan kembali ke Prof. Zuro mengenai mekanisme sendiri. Apakah perbedaan mekanisme ini bisa menghasilkan perbedaan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat? Iya, ini menarik ya. Jadi kita sudah mempraktekkan sebelumnya bagaimana kalau kepala daerah itu dipilih mekanismenya tidak dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Gitu. Ketika berubah menjadi demokrasi partisipatoris, di mana rakyat bisa langsung memilih, ternyata yang dilakukan oleh rakyat yang langsung memilih itu tidak sepenuhnya itu tusinya itu dilakukan. Mengapa? Karena ternyata masyarakat yang memilih itu hanya di fait accompli gitu ya, oleh para elitnya dengan pilihan-pilihan mereka, lalu di fait accompli lalu dikuatkan dengan mobilisasi gitu ya, dengan menggunakan vote buying. Apakah itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat? Tidak kan? Maka kalau menurut saya membenahi demokrasi di Indonesia ini harus membenahi demokrasi kita, demokrasi lokal kita. Itu masuk ini. Jadi demokrasi lokal kita itu harus dibenahi secara serius, sangat serius. Saya tekankan itu. Karena justru bagaimana keberpihakan berdemokrasi kita itu yang sangat memuliakan masyarakat tadi itu tidak harus dibunyikan, apalagi konstitusi mengatakan gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Tidak ada kata sedikit pun yang mengatakan dipilih secara langsung. Dan kita juga menyalahi yang namanya wakil kepala daerah, calon wakil kepala daerah itu juga tidak dipilih satu paket. Tidak ada dalam konstitusi juga. Nah itu. Lah maka undang-undang pilkada ini mestinya mengacu pada konstitusi, tapi yang diacu tidak memberikan payung tadi itu. Lah oleh karena itu memang menurut saya pemilihan ini yang harus dievaluasi secara kritis karena sudah diberlakukan sejak Juni 2005 sampai tahun 2024 ini yang akan menjadi taruhan bahwa apakah pilkada langsung sampai mulai yang tidak serentak sampai serentak ini akan berkorelasi positif terhadap kinerja pemerintahan daerah, terhadap terwujudnya gitu ya. Tentu pemerintahan yang good governance, yang mensejahterakan masyarakat dan sebagainya yang sifatnya normatif tapi bukan normatif, sedang ditunggu oleh masyarakat. Nah, itu. Baik, Prof. Muhammad ada tanggapannya? Ya, saya kira gini, kalau cita-cita kita menjadikan pemilu itu sebagai sebuah wasilah itu semacam media, jembatan untuk mendapatkan sebuah pemerintahan yang baik, maka paling tidak ada lima catatan saya. Pertama, regulasi. Regulasi harus clear and clean. Regulasi itu harus black and white. Dia tidak bisa gray area. Misalnya, regulasi harus tegas antara money politik dengan cost politik. Regulasi harus tegas antara sosialisasi dengan campaign. Ini kadang regulasi kita tidak tegas menjelaskan itu. Regulasi kita belum detail menjelaskan itu. Sehingga kadang-kadang orang mengatakan, saya tidak melakukan politik uang. Ini adalah sebuah cost politik, biaya politik. Nah ini satu problem. Yang kedua, peserta pemilu yang taat aturan. Peserta pemilu adalah lokomotif. Bagaimana mengajak masyarakat untuk taat asas terhadap aturan-aturan yang ada. Partai politik kan namanya, elit politik kan namanya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah birokrasi yang netral. Pilkada sangat rentan penggunaan birokrasi. Birokrasi kita sangat terkotak-kotak. Ya. Akan terjadi pemilahan di mana birokrasi itu seakan-akan terjebak dalam sebuah politik praktis. Anda kalau tidak kuyup membela saya, Anda kalau tidak kuyup mendukung saya, kalau saya terpilih ada risikonya. Ada istilah dinas mata air, dinas air mata. Ada balas jasa, ada balas budi. Paham? Dinas mata air itu mereka-mereka yang membantu ketika pilkada,
oknum-oknum pejabat, oknum-oknum birokrasi itu akan mendapatkan jabatan-jabatan yang basah. Itu yang disebut dengan dinas mata air. Tapi mereka yang tidak mendukung akan diberhentikan, akan non-job. Disebut dengan dinas air mata, bahkan tidak punya jabatan. Ada istilah balas budi, balas jasa. Yang keempat adalah masyarakat sipil yang kritis. Masyarakat sipil tadi disampaikan oleh guru saya Prof. Zuhro adalah masyarakat sipil yang benar-benar bisa secara jernih melihat bagaimana sebenarnya suara-suara rakyat ini untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang mengambil keputusan. Dan terakhir adalah media massa. Mbak Fitri harus tahu bahwa media massa ini punya peran sentral. Menyampaikan apa adanya. Bijak di garis tak berpihak. Dia harus bisa menjadi corong masyarakat, menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan. Itu Mbak Fitri. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, mengenai pilkada sendiri, apakah menurut Anda pilkada ini dapat menjadi momen kembalinya demokrasi ke jalur yang benar? Mustahil. Terutama karena memori kolektif yang begitu buruk dari Pilpres itu sendiri. Tentang penyalahgunaan kekuasaan, tentang politik uang, dan sekaligus tentang perilaku yang begitu buruk dari elit kita, terutama pelanggaran pada norma, etika, dan nilai sosial bangsa ini. Sehingga mengharapkan pilkada menjadi satu momen untuk kembali ke jalur demokrasi yang benar, saya kira amat sangat mustahil itu sendiri. Yang bisa kita titipkan satu harapan adalah pertama, jadikan pilkada ini sebagai satu instrumen untuk membaca denyut nadi rakyat kita. Karena di tengah inflasi yang terus naik, pendapatan rakyat yang relatif kecil, maka politik uang seringkali dipakai untuk menyuap dan membeli suara rakyat itu. Karena itu hentikan politik uang itu sendiri. Dan itu hanya bisa dimulai dari pemimpin kita. Para calon kepala daerah, para pemimpin di tingkat lokal. Ajak rakyat untuk berdialog, berdiskusi, bercakap-cakap tentang Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah hentikan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Karena ini buruk bukan hanya bagi penyelenggaraan negara, tapi juga buruk bagi kehidupan kita sebagai bangsa. Tidak ada yang bisa kita kenang dari penyalahgunaan kekuasaan, kecuali perilaku yang begitu buruk pada generasi sekarang dan sekaligus generasi yang akan depan, yang akan mendatang. Karena itu hentikan penyalahgunaan kekuasaan itu kalau kita mau berharap pilkada akan berlangsung dengan demokratis. Dan terakhir yang tak kalah pentingnya adalah keteladanan dari para pemimpin itu sendiri. Dan ini yang absen dari perilaku elit kita. Karena apa? Karena mereka tidak memberikan satu keteladanan yang luhur, terutama aspek hidup yang sederhana, aspek etika, aspek moral, aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Aspek-aspek itulah yang tidak dilihat dari rakyat kita. Sehingga rakyat kita sebenarnya punya trust yang begitu rendah kepada para pemimpin politik, pada penyelenggara negara. Karena praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang begitu merajalela itu sendiri. Baik, Bapak-Bapak dan juga Ibu, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi seperti biasa kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali melihat jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Kita lihat bersama hasilnya. Pertanyaannya adalah mengenai Anda setuju biaya politik tinggi memicu tindak pidana korupsi kepala daerah, dan mayoritas responden mengatakan atau menilai politik biaya tinggi memicu tindak pidana korupsi kepala daerah. Partai Nasdem telah memberi solusi politik biaya tinggi dengan menghilangkan tradisi mahar pencalonan, namun sulit mengubah tradisi masyarakat yang melihat hak suara sebagai komoditas yang dapat dimonetasi. Prof. Muhammad, silakan tanggapannya. Jadi begini,
kalau masyarakat kita tidak dididik dalam sebuah pendidikan politik yang ajak, yang kalau dalam bahasa di perguruan tinggi itu by kurikulum, maka memang orang akan melihat politik uang itu sebagai sebuah sedekah. Ya, bahasanya itu ahlan wa sahlan gitu, politik uang. Itu kesempatan gitu. Saya baru aja kemarin dari Jawa Timur ya, itu sepanjang beberapa kabupaten mulai dari Probolinggo, Lumajang, Pasuruan sampai Surabaya. Saya melihat masyarakat itu beberapa yang saya sempat ada dialog begitu mengatakan, nah ini kesempatan kita mendapatkan sesuatu dari para calon ya. Jadi dianggapnya sebagai pilkada itu adalah ATM berjalan. Jadi ada calon partai X dianggapnya sebagai ATM berjalan. Nah ini persoalan harus diperbaiki ya, masalah pendidikan politik masyarakat. Yang kedua, kita tahu bahwa masyarakat juga melihat bahwa peran-peran birokrasi itu sangat mengintervensi gitu. Hegemoni birokrasi itu sangat kuat. Mereka ada yang diintimidasi, ada yang terang-terangan, ada yang agak halus ya. Bahkan tentu kita punya pengalaman di Pilpres kemarin bagaimana birokrasi itu sangat kelihatan sekali pengaruhnya ya terhadap bagaimana masyarakat melakukan pilihan-pilihan politik. Maka menurut saya yang terpenting sekarang adalah kalau membenahi itu dibenahi seluruhnya. Ya, tidak hanya regulasinya, tapi juga pemilih, pendidikan politik masyarakat, lalu proses-proses menemukan calon pemimpin. Ya, bicara kapasitas, tidak hanya kapasitas manajerial kepemimpinan, tapi kapasitas integritas, morality. Kita kekurangan itu, pemimpin-pemimpin yang membenahi masyarakat ini dengan menggunakan dimensi moral. Orang sekarang di beberapa tempat, kalau dia punya duit, punya modal, punya pengaruh, itu mudah kemudian dianggap sebagai orang yang punya kompetensi untuk menjadi kepala daerah. Padahal itu sangat tidak cukup tanpa didukung oleh kemampuan moral, kemampuan etika, kemampuan bagaimana memberikan nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai kejujuran kepada masyarakat. Oke, baik. Karena sebetulnya pemimpin yang cerdas kan lahir juga dari pemilih yang cerdas juga dan juga kritis seperti itu ya. Betul. Prof. Zuro, tanggapannya? Ya, ini yang memang patut kita lakukan kontemplasi ya. Apakah ke depan itu kita akan melangsungkan mekanisme langsung seperti ini ya. Kita lihat coba di 545 daerah nanti. Apakah 545 daerah itu jauh memberikan satu katakan gitu ya. Ternyata saat ini sudah ada kedewasaan politik dari masyarakat lokal gitu. Dalam memilih calon-calon pemimpinnya baik itu gubernur maupun bupati dan wali kota. Kalau itu halnya, apakah vote buying atau beli suara gitu ya ke masyarakat itu masih berlangsung secara marak seperti di Pilpres kemarin gitu ya. Kalau itu halnya, kalau menurut saya ini hanya akan terus-menerus kita mereproduksi gitu ya. Distorsi tadi itu, pelanggaran-pelanggaran tadi itu di setiap pilkada maupun pilpres. Jadi kalau menurut saya ini kita mulai harus jeda, mempertimbangkan semua dampak-dampak positif dan negatif yang ternyata kalau dihitung mestinya gitu ya, bahwa pilkada itu tidak berdiri sendiri. Pilkada itu diadakan langsung dengan asumsi ya, sangat positif asumsinya, yaitu supaya memberikan dampak yang jauh lebih nantinya itu berkualitas untuk munculnya pemerintahan dengan otonomi daerah yang sudah diberlakukan sejak 2001. Itu asumsinya gitu. Ternyata begitu pilkada langsung, kepala-kepala daerah yang kita tunggu-tunggu tadi itu nggak muncul. Cuman sekitar nggak kurang dari 10%. Daerah-daerah yang mampu melakukan best practices atau meningkatkan pelayanan publiknya yang Prof. Muhammad tadi katakan itu birokrasi ditarik ke kanan ke kiri ketika pilkada gitu ya. Yang membuat birokrasi daerah kacau, carut marut kan gitu. Nah ini semua yang kita hitung mekanisme langsung seperti ini, apakah langsung yang dalam arti genuinnya atau langsung yang cuman karena di fait accompli oleh elit lalu masyarakat memilih. Literasi politik nggak dilakukan, sosialisasi politik yang sifatnya mencerdaskan, mengedukasi kita tidak lakukan secara seksama, maka ini akan menimbulkan blunder yang luar biasa. Dan tentu kita Indonesia menyongsong katanya Indonesia emas 2045 itu nggak emas lagi nanti bahaya itu. Justru cemas nantinya, jangan sampai ya seperti itu ya. Baik Pak Sukidi, mungkin sudah mendengarkan pernyataan dari Prof. Zuro dan juga Prof. Muhammad. Sepakat atau ada pandangan lain Pak Sukidi?
Sebenarnya kunci pertama dan utama terletak pada partai politik sebagai penjaga gerbang demokrasi itu sendiri. Karena itu pada partai politik kita menitipkan satu harapan agar mencalonkan para pemimpin yang memang memiliki komitmen moral, rekam jejak yang mulia, yang luhur, terutama pada pengabdian politik itu sendiri. Sehingga rakyat disajikan oleh para pemimpin dengan tingkat kualitas moral dan rekam jejak yang luhur. Itu pertama. Yang kedua, dengan pilihan pada pemimpin yang berkualitas moral yang tinggi, maka rakyat menjadi lebih mudah untuk menentukan pilihan politiknya. Karena apa? Karena sebenarnya ini akan menjadi satu momen di mana pemimpin punya emotional bonding, kedekatan emosional kepada rakyatnya, dan rakyat menitipkan harapan kepada pemimpin untuk kehidupan yang lebih baik. Itu kedua, sehingga aspek kedekatan emosional, kedekatan aspek rakyat dengan pemimpin itu betul-betul terjalin lebih karena rekam jejak yang bagus antara pemimpin dengan rakyatnya. Ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah selalu dikedepankan aspek bagaimana pemimpin memberikan pendidikan politik yang bagus buat rakyatnya. Karena apa? Karena itu yang seringkali hilang pada pemimpin kita, karena hanya ingin terpilih melalui pemilu langsung. Sehingga lupa bahwa mereka mengemban satu mandat mulia untuk mencerdaskan rakyatnya dan sekaligus membawa kemajuan pada masyarakat itu sendiri. Baik, kita akan melihat apa sebetulnya yang ada di pikiran responden mengenai pemilihan langsung. Kita lihat bersama hasilnya. Ternyata mayoritas responden mengatakan bahwa pemilihan langsung menjamin munculnya pemimpin terbaik untuk rakyat karena 56% menyatakan iya. Nah, kita ke Prof. Muhammad terlebih dahulu. Prof. Muhammad, apakah pemilih ini sebetulnya mampu tidak sih menganalisa kandidat secara kritis? Ya, maaf saya akan sedikit berteori, tapi only 1 minute. Tentang budaya politik. Budaya politik itu kita punya 3 tingkatan. Ini dari guru saya, Prof. Zuhro. Pertama, parokial. Budaya politik parokial. Budaya politik semuanya serba uang. Saya dapat apa? Saya milih Anda, saya dapat apa? Pendidikan politik yang paling rendah gitu. Jadi itu budaya politik parokial dan itu yang masih mendominasi pemilih kita kemarin. Yang kedua adalah budaya politik partisipan. Artinya sudah mulai ada kesadaran politik, tapi kemudian masih kurang bisa mendorong hadirnya sebuah pilihan-pilihan objektif, ya, pilihan-pilihan yang tepat begitu. Yang ideal adalah budaya politik subjek, bahwa saya ke TPS itu bukan karena 100.000, bukan karena nepotisme, bukan karena kedekatan, tapi saya membaca visi misi calon. Pertanyaan saya kepada seluruh rakyat Indonesia, silakan dijawab. Berapa di antara kita sebelum nyoblos kemarin itu membaca visi misi calon? Di TPS itu KPU wajib menyiapkan itu. Tapi pertanyaan kita tidak. Kita dari rumah sudah punya pilihan. Karena A, karena B, karena politik uang tadi. Bukan karena sesuatu bahwa kita mau mencari pemimpin yang ideal. Ingat, pemimpin itu punya tanggung jawab. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu pemimpin yang adil adalah mendapat naungan sorga. Jadi ini penting juga ini motivasi-motivasi spiritual seperti itu harusnya didorong juga untuk mendapatkan pemimpin yang adil, ya. Itu bagian daripada upaya kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Saya akan ke Pak Sukidi dulu karena tadi Prof. Muhammad mengatakan mengenai politik parokial, politik partisipan, politik subjek. Untuk Pak Sukidi sendiri, menurut Anda bagaimana kita memaksa kontestasi politik daerah ini menjadi sebuah proses yang bermoral? Pertama dan utama adalah pastikan bahwa para pemimpin dan masyarakat berpegang teguh pada ikatan kita berbangsa, yaitu adalah Pancasila dan konstitusi itu sendiri. Karena lemahnya kita pada ikatan kebangsaan inilah yang saya kira membuat bangsa ini begitu jatuh pada kerusakan moral yang begitu buruk. Karena itu yang pertama dan utama selalu ingin kita tegaskan, berpegang teguhlah pada Pancasila dan konstitusi, karena itu fondasi kita dalam berbangsa. Itu pertama. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya
adalah sebenarnya bukan soal komitmen terkait dengan visi, misi yang itu bisa dibuatkan oleh tim sukses. Tapi rekam jejak itu memberikan satu wawasan. Bagaimana pemimpin itu memberikan satu memori tentang masa silam yang bagus atau buruk, dan sekaligus menatap masa depan dengan rekam jejak yang bagus atau buruk. Karena itu selalu lihat rekam jejak seorang pemimpin untuk menilai apakah mereka layak untuk memimpin satu daerah atau tidak. Karena rekam jejak itu tidak bisa dihapus dari ingatan kolektif bangsa ini. Kalau pemimpin yang lahir dari korupsi, maka dia pasti akan mengulang kembali tradisi buruk itu. Kalau pemimpin yang lahir dari kejujuran, dari integritas moral, maka dia akan melanjutkan kepemimpinan yang berbasis pada moralitas yang luhur itu. Baik, jika tadi kita menanyakan kepada responden soal pemilihan langsung, selanjutnya kita akan melihat jejak pendapat melalui media sosial mengenai wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui DPRD. Dan yang mengatakan tidak setuju, ini kemudian mayoritas yaitu 58%, sementara yang mengatakan setuju 42%. Saya langsung ke Prof. Zuhro. Bagaimana Anda mengomentari respon dari responden, dan juga apakah sebetulnya ada gagasan alternatif mekanisme pilkada yang lebih baik, Prof? Iya, Indonesia itu negara unik, negara arsipelago, kepulauan yang unik, ya. Unik karena masing-masing daerah itu memiliki kekhasan karakteristiknya. Tadi sudah dijelaskan sangat bagus, ya. Kita punya way of life Pancasila kita punya konstitusi, 4 konsensus dasar kita, unitary state negara kita NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu. Tadi Prof. Muhammad juga menjelaskan kepada kita semua, kita punya budaya politik, ya, kelas-kelas yang di situ menunjukkan levelnya gitu, ya. Dan itu berkaitan langsung dengan masyarakat kemana orientasinya. Tentu kita belum pada yang subjek, ya, yang subjek tadi itu. Dan itu terkait dengan peran pemimpin. Di Indonesia itu peran keteladanan luar biasa. Saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa sistem boleh sama, tapi sistem saja untuk negara yang kita unik ini tidak cukup. Perlu pemimpin. Jadi sistem yang sama diterapkan di daerah-daerah, tapi menghasilkan kualitas pemerintahan yang berbeda, kualitas pelayanan publik yang berbeda. Coba, apa yang terjadi? Karena peran pemimpinnya, kepala daerahnya. Nah, itu yang menurut saya harus dipahami oleh kita bangsa Indonesia. Jadi kita tidak bisa mencomot begitu saja model demokrasi yang kita telan mentah-mentah tadi itu, berasumsi bahwa penduduk kita semua ini adalah lulusan perguruan tinggi sebagian besar gitu, ya. Ternyata kan tidak lebih dari 6% yang perguruan tinggi. Lalu selebihnya baru SMA, SMP, SD, seperti itu. Tapi bisa tidak sih kemudian rakyat memaksa parpol untuk memberi tiket ini berdasarkan kualitas, bukan elektabilitas, Prof? Iya, ini kan salah dari awal kita ini. Apalagi disebutkan peran dari elit aktor yang constraining tadi itu, yang menghambat proses demokrasi. Maka kenapa kita sulit sekali untuk naik kelas gitu, ya, menjadi demokrasi kita itu tidak prosedural, tapi lebih terkonsolidasi, lebih substantif. Sulit sekali, karena partai politik melalui para elit-elitnya tadi itu tidak punya komitmen yang tinggi untuk mensukseskan demokrasi ala Indonesia kita, gitu loh. Nah, ini yang kita perlukan. Maka mau mekanismenya apapun akan berdampak, Mbak Rara, akan berdampak. Negatif juga gitu, ya. Sekarang tinggal kita hitung. Kalau kita komparasikan, kita sandingkan antara yang mekanisme langsung dengan tidak langsung, ini lebih banyak yang mana? Lalu apa dampaknya? Itu yang kita perlukan gitu, ya. Saat ini dampak positifnya itu jauh lebih banyak tidak. Nah, sekarang kita merasakan dampak negatifnya dari pilkada langsung ini kok luar biasa, ya. Etika kita tidak ada. Berpancasila kita itu juga terkurangi dan sebagainya. Maka kita sebagai bangsa ini harus mulai punya wisdom untuk mengatakan kita harus renungkan kembali. Baik, saya akan tunggu pendapat dari Prof. Muhammad dan juga Pak Sukidi, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan dan kita sudah sampai di penghujung segmen. Saya akan ke Prof. Muhammad mengenai tema diskusi untuk malam hari ini, manfaat dan mudarat pilkada langsung. Artinya seperti apa konklusinya, Prof? Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang terbaik, memang banyak hal yang harus didorong. Pertama, elektabilitas, itu penting untuk mengukur sejauh mana masyarakat kenal dengan calon pemimpinnya. Yang kedua adalah kapasitas. Ya, saya setuju dengan Pak Sukidi ya. Jadi melihat track recordnya. Dia dulu waktu menjadi bertugas sebagai apa prestasinya. Yang keempat, yang ketiga adalah integritas. Ini yang sangat penting. Ya, apakah dia pernah ada kasus-kasus korupsi atau misalnya ada hal-hal dalam catatan negatif dalam sebuah proses-proses dia menerima jabatan. Yang tidak kalah penting adalah isi tas, elektabilitas, popularitas, integritas. Tidak boleh munafik. Pilkada itu butuh duit. Yang saya sebut dengan cost politik. Tapi harus dijaga, harus diawasi bersama supaya tidak menjadi money politik. Nah, terakhir menurut saya, pilkada ini adalah sekali lagi bukan tujuan akhir. Tapi wasilah. Wasilah itu antara atau jembatan. Wasilah bagaimana supaya masyarakat kita itu mendapatkan pemimpin yang amanah. Pemimpin yang tahu bisa merasakan penderitaan masyarakat. Nah, syarat-syarat tadi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Pak Sukidi? Saya teringat pada pesan Ibu Rahmi Hatta, istri dari Bung Hatta. Ibu Rahmi Hatta menitipkan satu pesan agar kepentingan negara dan bangsa selalu diutamakan daripada kepentingan keluarga. Pilkada ini harus selalu memberikan satu harapan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpikir hanya kepentingan bangsa dan negara yang menjadi prioritas pertama dan utama. Caranya adalah dengan memberikan satu keteladanan moral yang tinggi kepada seluruh rakyat Indonesia. Bahwa yang menjadi hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara adalah kesejahteraan rakyat itu sendiri. Bukan kesejahteraan pribadi, bukan pula kesejahteraan keluarga. Rakyat harus selalu menjadi orientasi pertama dan utama dalam setiap pengabdian politik. Prof. Zuhro, ringkas saja mungkin. Ya, kalau kita ke daerah ya, penelitian, karena saya peneliti, kita mendengarkan perspektif masyarakat, tokoh dan sebagainya itu, sebetulnya yang dipersoalkan bukan mekanismenya. Jadi mekanisme pilkada itu kan cuma cara ya, meskipun di konstitusi juga diarahkan lain. Tapi sebetulnya yang mereka harapkan adalah pemimpin daerah yang betul-betul amanah. Mungkin dalam bahasa yang sangat profetik itu ya tidak sekedar amanah, tapi juga sidik, fatonah gitu ya, tabligh kan seperti itu. Jadi bagaimana mengubah menjadi daerah tadi itu daerah yang indeks misery indeknya, jadi indeks kesengsaraannya itu menurun, tapi indeks kebahagiaannya itu naik. Alias kesejahteraan masyarakat itu betul-betul dinomorsatukan. Itu sebetulnya. Jadi mereka tidak gubres mau langsung, mau tidak langsung, tapi tolong kasih kita pemimpin daerah, kepala daerah yang mampu mengelola daerah, bukan popularitas, bukan apa, bukan tas-tas tadi itu, tapi betul-betul kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan tasnya tadi. Baik. Kita harapkan diskusi kita untuk malam hari ini bisa memberikan wawasan lain yang mungkin lebih mendalam, terutama mengenai tema manfaat dan juga mudarat pilkada langsung. Terima kasih Prof. Muhammad, Prof. Zuhro dan juga Pak Sukidi telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, pemenang hadiah Nobel Ekonomi 2002 Daniel Kahneman mengajukan teori endowment effect, yaitu manusia cenderung berusaha lebih keras untuk mempertahankan objek yang telah dimiliki dibandingkan berusaha memilikinya. Dalam konteks kekuasaan, teori Daniel Kahneman selaras dengan ungkapan kalau sudah duduk lupa berdiri. Undang-undang membatasi pemimpin eksekutif hanya dapat dipilih 2 kali. Aturan lalu disiasati dengan membangun politik dinasti. Tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan walau tidak dapat lagi menduduki jabatan. Menyuburkan politik dinasti adalah salah satu aspek negatif pilkada langsung menurut pakar otonomi daerah Profesor Johermansyah Johan. Pilkada langsung juga rawan politik uang dan politisasi aparatur negara. Profesor Johermansyah mengajukan gagasan untuk mencari kepala daerah yang ideal, salah satunya dengan menaikkan syarat pendidikan serta usia kandidat. Sayang, tren di negara Pancasila justru menunjukkan arah sebaliknya, yaitu putusan MA yang mengubah syarat batas usia kepala daerah yang membuka peluang kandidat lebih muda mendaftar di Pilkada 2024.
Secara teoritis, membangun sistem ideal lebih penting dibandingkan mencari pemimpin ideal. Namun, menemukan pemimpin yang pro-rakyat, pro-demokrasi, dan anti-korupsi masih dibutuhkan sambil membangun sistem yang mumpuni. Niccolò Machiavelli mendalilkan pemisahan kekuasaan dan etik, padahal absennya moral dalam kontestasi elektoral memicu praktek vote buying, vote trading, dan konflik sosial. Sayangnya tidak ada insentif untuk penerapan etika karena tidak membantu perolehan suara. Begitu pula tidak ada insentif untuk kandidat berkualitas karena yang diukur adalah elektabilitas. Saya Fitri Megantara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.